Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan. Insya Allah di sini akan menjelaskan tentang uji McNemar. Uji McNemar merupakan salah satu metode pengujian hipotesis yang digunakan ketika dapat dua sampel yang saling berpasangan atau dependent. Salah satu contoh yang paling umum adalah situasi sebelum dan sesudah pelakuan treatment. Sampel bisa saja dipilih dengan subjek yang berbeda, yang memiliki karakteristik yang mirip, dengan syarat sampel harus diambil secara acak. Uji McNemar merupakan salah satu uji non-parametrik yang bisa digunakan untuk penelitian apabila syarat dan ketentuannya memenuhi syarat. Uji McNemar ini mempunyai kegunaannya yang pertama, dapat digunakan untuk rancangan pre- dan post-test, di mana setiap individu digunakan sebagai mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, dapat digunakan untuk menguji keefektifan suatu pelakuan tertentu terhadap suatu sampel. Bagaimana dengan asumsinya? Yang pertama, terdapat dua sampel yang dependen, berpasangan, atau yang memiliki karakteristik yang mirip. Kedua, sampel bersifat acak. Yang ketiga, skala yang digunakan adalah skala nominal atau ordinal. Rumusnya bisa dilihat seperti itu, dengan df sama dengan 1. Bagaimana syarat uji McNemar ini? Yang satu, sampelnya merupakan sampel yang berpasangan, misalkan sebelum dan sesudah. Skala ukurnya nominal. Kemudian data frekuensi disusun dalam tabel kontingensi berukuran 2x2. Bagaimana uji McNemar dengan SPSS? Setelah kita men-setting variable view dan sudah kita menginput datanya, kita pilih analyze lalu ke non-parametric. Setelah menginput data, maka selanjutnya akan melakukan analisis dan memilih analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialogues, dan two related sample. Saat muncul tampilan seperti gambar ini, maka masukkan variabel sebelum ke dalam kolom variabel 1 dan variabel sesudah ke dalam kolom variabel 2. Centang McNemar pada test type, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul output analisis hasil McNemar seperti gambar ini. Lalu ada contoh, ada soal, suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh iklan yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barang. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak sebanyak 200 orang sebelum iklan diberikan. Terdapat 50 orang yang membeli barang tersebut dan 150 orang yang tidak membeli. Setelah iklan diberikan dalam pertandingan olahraga, ternyata 200 orang tersebut terdapat 125 orang yang membeli dan 75 orang yang tidak membeli. Dari 125 orang, dapat beli, tetap 80 orang yang tidak membeli menjadi membeli. Selanjutnya 75 orang yang tidak membeli, terdapat 10 orang yang berubah semula membeli menjadi tidak membeli, dan 65 orang tetap tidak membeli. Dengan taraf signifikansi 5%, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai penjualan sebelum dan setelah iklan diberikan? Beginilah kurang lebih tabelnya.
Di sini sebelum, sini sesudah. Lalu hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan jumlah sebelum dan sesudah. H1 terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah iklan diberikan dengan taraf signifikansi 0,05. Statistik ujinya, karena ada penelitian bertipe 2 sampel yang berhubungan dan skala datanya nominal dengan kategori sesudah dan sebelum, serta bertujuan untuk menguji perbedaan proporsi populasi, maka dilakukan pengujian dengan cara McNamara test. Dalam kasus ini, biar sampelnya 20, banyaknya orang yang berubah dari membeli ke tidak membeli sebanyak 10, dan yang berubah dari tidak membeli ke membeli sebanyak 25 orang. Sebanyak 65 orang tidak berubah, yaitu tetap tidak membeli, sedangkan 40 orang tidak berubah, yaitu tetap membeli. Dari tabel tersebut diperoleh daerah kritis taraf signifikansi 0,05 dengan DF1 adalah 3,8. Jadi karena nilai hasil X2-nya 57,642 lebih besar sama dengan X kuadrat tabelnya, yaitu 3,84, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Lalu kesimpulannya, berdasarkan data sampel yang ada dengan taraf signifikansi 5%, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara proporsi penjualan sebelum dan sesudah iklan. Dapat dikatakan bahwa iklan yang diberikan efektif.